Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Tsumma ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan bacaan kita, pengajian kita. Adapun materinya pada malam ini kita akan jelaskan tentang hukum-hukum kurban. Ya, ini ada permintaan sebenarnya kalau bisa pengajian ini kita bahas tentang kurban. Sebelumnya kita lebih banyak bicara tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat dalam kondisi tidak normal. Ya. Jadi pertama, guru kita di dalam kitab yang kita baca ya, disebutkan bahwa al-udhiyatu sunnatun. Ya. Udhiyah itu atau kurban itu hukumnya adalah sunnah. Untuk lebih jelasnya disebut dengan sunnatun muakkadah. Ini hukum berkurban di dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi menurut mazhab lain itu hukumnya bukan sunnah muakkadah, tetapi hukumnya wajib. Itu menurut pendapatnya Al-Imam Malik. Ya. Jadi disebutkan di dalam kitab ini wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha. Jadi Imam Malik itu berpendapat bahwa berkurban itu wajib hukumnya. Ya. Tentu saja wajib itu artinya kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya. Ya. Tapi pada waktu yang sama wajib yang dimaksud di sini adalah bagi seorang yang memang sudah memenuhi syarat. Jadi artinya kalau ada orang memang secara finansial mampu, lalu kemudian dia tidak berkurban, kalau pendapatnya Imam Malik yang dipakai, yang hukumnya wajib, berarti orang itu berdosa. Beda kalau mazhabnya Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah, artinya sunnah yang betul-betul ditekankan, dianjurkan. Ya. Tapi bagaimana kalau dia mampu lalu kemudian dia tidak berkurban? Ya, itu tetap tidak dosa. Ya. Karena sunnah itu menurut definisinya ya
berdasarkan pengertian para ulama fikih atau ulama usul, ya kalau dilakukan berarti dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, ma yusabu ala fa'iliha wa la yu'aqabu ala tarikiha. Ya. Lain lagi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah justru mengatakan ya, yajibu 'alal muqimi bil baladi ya al-musiri. Wajib hukumnya bagi orang yang menetap di suatu tempat ya, dan memang di tempat itu, di kampung itu istilahnya ada kemudahan dari sisi finansial. Ya. Jadi maksudnya ini Imam Abu Hanifah itu mengatakan hukumnya berkurban itu juga wajib, tetapi khusus bagi orang yang tidak bepergian. Misalnya kita orang Bone, tinggalnya di Bone, dan kita di Bone ini ada istilahnya kemudahan untuk bisa berkurban, maka itu wajib hukumnya berkurban. Nah, cuman yang menjadi catatan bahwa di dalam mazhab Hanafiyah itu mereka membedakan istilah wajib dengan fardu. Ya. Kan biasa kita mendengar ada fardu, ada wajib. Nah, kalau menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan fardu dengan wajib sama. Jadi mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain selain daripada mazhabnya Hanafi itu mengatakan fardu dengan wajib sama. Ya. Tapi kalau mazhabnya Hanafi secara khusus dia membedakan antara wajib dengan fardu. Intinya menurut Imam Abu Hanifah berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang tidak bepergian atau mukim, dan di tempat itu memang ada kesempatan, kemudahan untuk berkurban. Ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini juga penting. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa berkurban itu ya, apakah itu yang dikurban adalah sapi atau onta atau kambing. Ada pendapat pertama mengatakan baik onta yang dikurban maupun sapi atau kambing itu hanya satu orang saja. Jadi apakah sapi yang dikurban itu hanya satu orang saja kenanya, atau onta yang dikurban itu juga hanya satu orang, kambing yang dikurban itu juga hanya satu orang. Itu pendapat seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Umar. Jadi ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar, dia berpendapat bahwa satu ekor hewan yang dikurban itu hanya untuk satu orang, tidak boleh patungan, seperti yang diumumkan tadi Baswar. Itu menurut pendapat riwayat dari Abdullah ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ada. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Muhalla. Jadi ada kitab fikih namanya Al-Muhalla yang ditulis oleh Imam Ibnu Hasan Al-Zahiri. Ya. Pendapat yang kedua, jadi ini mengenai masalah
hewan kurban, berapa orang bisa di situ bergabung. Jadi pendapat pertama itu jelas tadi, mau onta disembeli, mau sapi disembeli, mau kambing disembeli, hanya satu orang saja, satu hewan. Itu pendapat dari Abdullah ibnu Umar. Ya. Pendapat yang kedua, ini mayoritas ulama, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Abdurrahman Al-Auza'i, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan beberapa lagi ulama seperti Imam Abu Thawr itu mengatakan sapi atau onta, ya, itu bisa disembelih untuk satu orang. Jadi kalau ada orang uangnya banyak, dia mau tanggung satu ekor sapi untuk dirinya sendiri boleh, atau onta satu ekor untuk dirinya sendiri boleh, atau kambing satu ekor untuk dirinya sendiri boleh. Tapi kalau dia mau patungan juga boleh. Nah, kalau dia patungan, ya, itu tidak boleh melebihi 7 orang. Jadi kalau onta yang disembelih atau sapi yang disembelih itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Kapan lebih dari 7 orang, maka itu tidak lam yujzi'u. Artinya itu tidak diterima. Begitu. Ya. Apakah yang bergabung itu keluarga besarnya atau orang lain juga masuk di situ? Jadi itu mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hanbali, mazhabnya Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Ya, itu juga seorang ulama besar dalam fikih. Ya, Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Ya, seorang ulama fikih dari tanah Syam, mengatakan boleh 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor onta untuk 1 orang. Tapi kalau dia mau patungan, itu boleh sapi atau onta, tapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Ya. Apakah 7 orang itu keluarga atau bukan? Itu boleh. Ya. Jadi misalnya kita keluarga besar 7 orang, mazhabnya Syafi'i itu boleh. Ya. Atau mungkin bukan keluarga besar, 7 orang, tetangga itu boleh. Tapi kalau lebih dari 7 orang itu tidak boleh, sekalipun itu keluarga besar. Misalnya ada orang keluarga besarnya 10, ya kan? 10 masilong. Cek ditepuk sapi ngelok negeri. Maka kalau dimasukkan 10 orang itu sudah tidak memenuhi syarat. Harus 7 orang saja. Itu menurut mazhabnya Hanafi, Maliki dan Hanbali. Nah, ada lagi pendapat yang keempat, yang ketiga, mengatakan boleh 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 onta, boleh. Yang kedua, boleh 1 keluarga besar, sekalipun lebih dari 7 orang, ya, menyembelih seekor sapi atau onta. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Jadi beda dengan yang pendapat yang pertama. Jadi Imam Malik itu mengatakan seandainya ada keluarga besar lebih dari 7 orang, itu boleh menyembelih seekor sapi. Mutoni siaga jumlah, nah yang penting keluarga besar semua. Yang tidak boleh kalau bukan keluarga. Misalnya tetangganya diajak bergabung dan itu sudah melebihi 7 orang, itu tidak sah sudah menurut mazhabnya Maliki. Ya, yang boleh lebih dari 7 kalau keluarga besar. Jadi bangsa ini makukue, kuangka keluarga besar ta 10 ki masilong,
Ya mananna wadi mazhabna Imam Malik dipakai sah hukumna mutoni cek di sapi digere. Ada yang lebih longgar lagi. Inilah pendapatnya mazhab Zahiriyah. Jadi Imam Ibnu Hasan Al-Zahiri itu juga seorang ulama fikih. Ya, dia lebih dikenal sebagai ulama Zahiri. Ya, ada mazhab Zahiriyah namanya, Ahlul Zahir. Itu mengatakan orang berkurban bisa bergabung berapapun jumlahnya bisa. Mau keluarga, tidak keluarga boleh. Lebih magelok ya. Jadi kuang kecik di kelurahan Macege, cek ditepuk bawah sapi noleh gereng di sana. Ini kan Macege kan tanda keluarga besar, maksudnya ada sahabat, ada tetangga, ada memang keluarga, gabung semua di situ. Sampai sekian puluh orang itu boleh dalam mazhabnya Zahiri. Karena mazhab Zahiri mengatakan boleh 1 ekor sapi atau 1 ekor onta lebih dari 7 orang, sekalipun bukan keluarga. Magelok ya pendapat. Ya. Jadi siaga denre pendapat apa? Boleh kemenik bawang ini tega kira-kira si cocok riseseta. Karena selama ini kan yang kita pakai itu mazhabnya Syafi'i. Pokoknya pitu titik. Kau angkat tahu melo bergabung buat siki kelompok baru. Nah, begitu kan? Ya kan? Maka ni ku yaro kasiro kelompok lo ada tu tama ku di sampingnya di nelo ku di bembe na dia apu gaga silona. Misalnya kan cek di kelompok pitu ni. Wah, lo topat tama. Kita dia no di pak pitu ni buat ni kelompok baru. Na dia apa tu na gaga nemo masilo. Na iya to pala jaji lo na reko sapi na kiri ni nelo bembe. Maka ko bembe odi calalena. Jadi na melo pokone sapi to rauniakan sapi. Na dia apa tu nule ko calalena sapi. Mesti kan dia masilo na dia potona gaga. Maga ni ko magkali rubah suat. Patta mabawa ni ko rupitu pagane arwa. Ya. Odi menurut mazhabnya Zahiri. Ya. Odi menurut mazhabnya Zahiri. Itu dijelaskan di dalam kitabnya sendiri Imam Ibnu Hasan yang saya sebutkan namanya Al-Muhalla bil Athar, yaitu kitab fikih ya sebagai rujukan referensi di dalam mazhab Zahir. Ya. Kita tambah lagi sedikit. Ada biasa hadis yang kita dengar Bapak Ibu sekalian, maka dayiru narikutumelo magasana melok makarubah deno di dicukur gemba ya rega deto nawadi diretekkan kue. Itu memang hadis ada, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi hadisnya mengatakan begini. Ya. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wasallam qala idza ra'aytum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya, kalau kata Nabi, salah satu di antara kalian sudah melihat bulan Zulhijjah, ya, batuana ko tama ni ulang Zulhijjah. Tama ni ga? Tama ni? Depa tu ka apa? Ya. Sulka damo pa magkuko. Nah, depa. Nah, jadi ko tama ni nasung ulang Zulhijjah, lalu kemudian ada keinginan untuk
berkurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya dia menahan untuk tidak mencukur rambut dan kukunya. Nah, ini hadis bagi ulama-ulama mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai hadis yang tidak menunjukkan kewajiban. Maksudnya hadis ini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang wajib hukumnya, tetapi sebatas dianjurkan. Jadi betuana nareko angka to melok makaroba, kebetulan malampe gemek nah. Amelo apa macukru na puratoni na niya kelo makaroba, odi ka macukru, odi na rete kanukuna, odi makade melanggar ki itu nasa bangka desa na makada palyumsik an agasna an sya'rihi wa azfarihi, makade roha desa oleh ulama-ulama Syafi'i itu dimaknai sebagai ala sabilil istihbab, hanya makna penganjuran saja. Betuanna bagallo iko yulle mema de rete gemae, ya begitu. Itu maksud. Jadi dia wajib hukumna. Pangkat tu tahu jakan mana saya maka ada wajib hukumna. Takulena mu rete gemamu, nelok makaroba. Ya kan? Itu tidak wajib. Sekalipun hadisnya memang ada mengatakan hendaknya dia yumsik an sya'rihi, dia menahan dirinya untuk tidak menggunting rambutnya atau memotong kukunya. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada orang mau berkurban melotoma pakulawi, bolehkah itu? Boleh. Khusus di dalam mazhab Hambali itu dibolehkan antara akikah dengan kurban disatukan. Ini kan misalnya ada orang pas masuk awal bulan Zulhijjah melahirkan, atau 1, 2, 3 Zulhijjah melahirkan, dia mau akikah belum mapak kulawi, ya, atau mapen retojan sengogi ikut disengkang mapen retojan. Ya, akikah kalau dalam bahasa fikihnya itu boleh sekalian gabung dengan kurban. Jadi kebetulan kawija kesi melo di pakulawi dia dan di bembek. Nah, yenar diniakan ni mapakulawi untuk yaruwijata, ini akan toni untuk makaroba. Itu boleh menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi tidak apa-apa. Aku makin dede, lain matu wijako, lain matu karoba. Alhamdulillah magalok pasti. Ya, saya kira ini pengantar tentang kurban. Kalaupun misalnya masih ada yang belum jelas, insyaallah kita masih ada kesempatan untuk menjelaskan. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh silakan.